Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. dari Guntur. Saya dari kelas 6B Teknik Otomasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem kontrol terdistribusi atau DCS. Jadi sistem kontrol terdistribusi atau lebih dikenal dengan distribusi kontrol sistem adalah sebuah sistem kontrol otomatis yang digunakan secara luas di industri untuk mengelola dan mengendalikan proses-proses yang kompleks dan berkelanjutan atau berbasis batch. Berbeda dengan sistem kontrol terputus di masa lalu. DCS didesain dengan arsitektur terdistribusi di mana fungsi kontrolnya tidak berada pada suatu komputer pusat saja, melainkan dibagi dan ditempatkan di berbagai unit kontrol lokal yang tersebar di seluruh area pabrik. Secara sederhana, DCS bisa diibaratkan sebagai otak dari sebuah pabrik. Ia berfungsi untuk mengumpulkan data secara real time dari berbagai sensor di lapangan, mengelola data tersebut, dan mengirimkan perintah ke akuator. Misalnya akuator itu yaitu katup, motor, atau pompa, untuk menjaga parameter proses seperti suhu, tekanan aliran, atau level tetap pada nilai yang diinginkan. Semua proses ini dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui jaringan komunikasi digital berkecepatan tinggi. Komponen utama dari sebuah sistem DCS biasanya terdiri dari kontrol terdistribusi. Contohnya adalah unit-unit pengontrol lokal yang menjadi inti dari sistem, seperti controller bertanggung jawab untuk mengendalikan sekelompok kecil proses di area tertentu. Jika controller gagal, area lain tidak akan terpengaruh sehingga meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. Yang kedua ada sistem komunikasi. Sistem komunikasi adalah jaringan yang menghubungkan semua komponen DCS, termasuk controller, stasiun operator, dan field device. Jaringan ini memungkinkan transfer data yang cepat dan andal. Yang ketiga ada antarmuka operator, dikenal juga sebagai human machine interface atau operator workstation. Ini adalah layar monitor dari ruangan kontrol yang menampilkan visualisasi progres grafik, tren, alarm, dan data penting lainnya. Dari sini operator dapat memantau seluruh pabrik dan melakukan intervensi jika diperlukan. Yang keempat ada perangkat lapangan. Misalnya ada thermocouple, voltmeter, pressure transmitter, dan akuator. Misalnya valve, pompa, motor. Yang terhubung langsung dengan proses fisik, mereka mengumpulkan data dan menerima perintah dari controller. Yang kelima ada basis data. DCS memiliki basis data integritas yang menyimpan data proses historis, konfigurasi sistem, alarm, dan log kejadian lainnya. Jadi dari DCS juga memiliki keunggulan, yaitu sistem DCS menawarkan beberapa keandalan tinggi karena fungsi kontrol terdistribusi. Kegagalan pada suatu kontrol tidak akan melumpuhkan seluruh sistem. Fitur ini sangat penting untuk proses yang bersifat kritis dan berpotensi berbahaya. Skalabilitas sistem DCS mudah diperluas atau dimodifikasi. Modul kontrol baru dapat ditambahkan tanpa mengganggu operasi yang sedang berjalan. Selanjutnya ada integrasi. DCS dirancang untuk mengintegrasikan beberapa fungsi seperti kontrol proses, manajemen alarm, dan antarmuka operator dalam suatu platform yang terpadu. Efisiensi dan produktivitas dengan kemampuan kontrol yang persis dan data real time. DCS membantu mengoptimalkan proses, mengurangi konsumsi energi, dan meningkatkan kualitas produk. Berikut adalah contoh penggunaan DCS yang DCS digunakan secara luas di berbagai industri yang memiliki proses produksi berskala besar, kompleks, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan yang mendalam. Yang pertama, industri kilang minyak dan petrokimia. Kilang minyak adalah contoh klasik di mana DCS sangat dibutuhkan. Proses di kilang minyak sangat kompleks, melibatkan ribuan titik pengukuran yang harus dikendalikan secara bersamaan. Proses distilasi. DCS mengontrol menara distilasi untuk memisahkan minyak mentah menjadi beberapa produk berdasarkan titik didihnya. DCS akan memonitor suhu di setiap tingkatan menara dan mengatur laju
aliran, tekanan, serta panas yang masuk. Jika suhu di salah satu tingkat naik dari luar batas, DCS akan segera otomatis menyesuaikan lajur aliran atau membuka atau menutup katup pendingin untuk mengembalikan suhu ke spot point. Yang selanjutnya ada manajemen tangki. DCS memantau level cairan di semua tangki penyimpanan, lalu aliran dan keluar serta suhu. Sistem ini memastikan tangki tidak akan kelebihan kapasitas dan mengelola transfer produk ke area lain di kilang minyak atau ke fasilitas pengiriman. Jadi secara keseluruhan DCS adalah tulang punggung dari banyak industri modern. Ia menyediakan platform yang handal, fleksibel, dan terintegrasi untuk mengotomatisasikan dan mengoptimalkan proses produksi sehingga meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas produk secara signifikan. Jadi sekian adalah materi DCS yang saya sampaikan. Selamat siang dan terima kasih.